sekarang kita coba lagi dengan menggunakan mode DHCP, yaitu Dynamic Host Controlling Protocol. Kita siapkan router 1, switch, kemudian komputer 3, kemudian kita tambahkan kabelnya ke PC ke switch, kemudian PC ke switch lagi. Oke, sudah. Kemudian kita setting di bagian router ini ya. Yang terkonek dengan switch adalah interface 00, berarti kita masuk ke mode ini, CLI, kemudian enable, config terminal, kemudian seperti biasa kita beri IP pada interface 00 tersebut, INT FA 00. Kita beri dengan suatu IP, di contoh ini dengan menggunakan IP address 192.168.10.1 untuk FA00 dengan subnet masknya perfect per 24. Kalau sudah, berarti no shut untuk aktif. Kemudian kita exit. Nah, sampai sini berarti kita sudah memberikan IP 192.168.10.1 untuk interface FA00 ya, yang terhubung dengan switch. Nah, kita akan membuat DHCP service-nya. Oke, kita sudah masuk ke mode konfigurasi, berarti tinggal service DHCP. Kemudian kita beri nama DHCP-nya, DHCP pool, misalnya lab 1. Jadi nama DHCP poolnya adalah lab 1 dengan ring IP-nya. Ring IP-nya kita beri network. Ring IP adalah ring yang memberikan alamat IP dari sekian sampai sekian ya, ringnya ya. Kita beri 192.168, tentunya yang ada hubungannya dengan gateway tadi supaya satu kelas. 192.168.10.0 ya, 255.255.255.0. Oke, berarti kita sudah menentukan bahwa DHCP pool lab 1 adalah network 192.168.10.0 dengan perfectnya 24. Kemudian kita tentukan juga bila perlu, yaitu kita tambahkan default route-nya ya. Default router itu adalah menentukan gateway-nya. Berhubung interface FA00 itu adalah sebagai default gateway, berarti langsung aja kita tunjuk default gateway IP yang sudah kita setting tadi ya, menjadi default gateway-nya. Oke, sampai sini berarti sudah menentukan gateway-nya. Nah, sekarang kita tentuin bila perlu DNS server. DNS server seperti pembahasan sebelumnya, fungsi DNS server adalah untuk memberikan nama pada suatu IP tertentu. Oke,
kita beri IP-nya adalah 888 ya. Sudah, kemudian kita exit. Oke, sampai sini berarti kita sudah melakukan konfigurasi DHCP pada router kita. Kita exit. Kemudian kita tentuin juga IP DHCP yang tidak bisa digunakan. Artinya adalah default gateway tadi tidak mungkin kita gunakan sebagai pool DHCP ya, karena sudah digunakan untuk gateway, maka kita masukkan ke dalam IP yang tidak bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan perintah IP DHCP excluded address ya 192.168.10.1 termasuk ini gateway-nya, plus misalnya ada IP yang lain yang tidak bisa digunakan, berarti kita bisa lakukan dengan nilai ring, misalnya dari ring gateway itu 1 sampai 3 IP yang pertama, misalnya 192.168.10.3, berarti ring IP yang di sini itu berarti yang tidak bisa digunakan untuk IP DHCP. Sorry, ini ke mode config dulu ya. IP DHCP excluded address 192.168.10.1 192.168.10.3. Oke, sudah. Kemudian kita exit lagi. Oke, sudah selesai. Kita sudah menentukan atau membuat IP DHCP pada router ini, kemudian memberikan default gateway, kemudian memberikan alamat DNS servernya, termasuk juga IP yang tidak bisa digunakan, yaitu DHCP excluded. Oke, sudah, berarti kita sekarang tes di PC ya. Kita masuk ke konfigurasi desktop, kemudian navi konfigurasi. Oke, di materi sebelumnya biasa kita mengisi IP dengan alamat tertentu ya pada mode statik. Sekarang kita masuk ke mode DHCP, berarti kita klik di DHCP nya ini. Nah, berhasil ya, berarti sudah kita dapatkan dari router tersebut ya, dari router yang bisa Anda lihat di sini. Router memberikan IP pada klien PC3 dengan IP 192.168.10.4. Oke, berarti yang PC4 sekarang kita tentuin juga DHCP nya. Oke, berarti sudah dapat juga ini untuk PC4 dengan IP 5, kemudian PC yang 5 mode DHCP. Nah, 192.168.10.6. Oke, berarti sudah berhasil ya. Kita membuat DHCP pada router. Nah, DHCP ini fungsinya adalah nanti ketika klien Anda jumlahnya banyak dan tempatnya juga berjauhan dengan mungkin di kantor Anda perlu mengkonfigurasi IP di tempat lain, maka Anda nggak perlu datang ke tempat tersebut untuk melakukan
IP memberikan alamat IP ya, tidak perlu. Kita hanya kita bisa melakukan dengan menggunakan DHCP. Jadi di komputer klien tinggal dipasang saja, nanti sudah dapat alamat IP-nya. Oke, kita tes dulu tes networknya di sini. Kita akan melakukan pinging dari PC3 ke PC5. Kita lihat dulu PC5 IP-nya 192.168.10.6. Oke. Kita tes di sini ping 192.168.10.6. Oke, reply ya, berarti gak ada RTO sama sekali, artinya berarti network kita sudah berhasil. Baik, sampai sini dulu mengenai pembahasan DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di video selanjutnya mengenai DHCP pada VLAN atau DHCP pada virtual LAN. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.